harap kalian mengerti peraturan ini. Aku nggak mau anakku tertidur selamanya gara-gara tangannya tertusuk oleh jarum. Putri Aurora, anak kami satu-satunya. Kalau tertidur selamanya, siapa yang akan menggantikan kami memimpin kerajaan ini? Ya Tuhan, lindungilah anakku. Akta kelahiran anak saya di kelurahan. Hah? Buat akte mah bukan di kelurahan, Paduka. Di mana? Bengkel. Udah yang penting kamu urus aja sampai beres. Siap, Paduka. Kenapa? Lagi gambar. Nih Meme nggak bisa lihat, ini kakak lagi marah, Mei. Nih, lihat nih. Marah karena Mem jarang datang. Bukan gitu, marah karena mantan kakak si Raja Dava. Dia udah berbahagia sekarang, dia udah punya anak. Oh, pacar kakak waktu SD. Right, that's right. Moves on, kakak moves on. Mei, kakak tuh udah coba buat move on, tapi kakak nggak bisa, Mei. Mei tahu nggak sih, kakak tuh dari pria yang baik sampai jadi penyihir jahat kayak gini tuh cuman gara-gara Raja Dava udah ngecewain kakak. Masa dia janji sama kakak mau jadiin kakak permaisuri, boro-boro jadi timun suri aja kagak? Ya udah, remah nasib aja. Tapi Mei ke rumah kakak nggak bawa apa-apa. Bawa pesen darinya. Pesen apa tuh? Kakak disuruh pakai hijab. Disuruh pakai hijab? Mana ada penyihir jahat pakai hijab? Adanya nanti kakak dibully netizen, katanya penyihir munafik. Misi ja. Dimisiin emang saya kuburan. Lah, ini hantu puskesmas. Hantu puskesmas. Lihat mukanya gelap banget. Kayak apa? Ubin bengkel. Bu Oli dong. Silakan duduk, silakan duduk. Iya. Terima kasih, terima kasih. Lapor Paduka. Lapor. Iya itu maksudnya. Semua daftar tamu undangan sudah saya tulis di sini. Oh, Siapa aja yang kamu undang? Sesuai perintah Paduka, seluruh penduduk desa yang ada di kerajaan ini saya undang. Ini. Ini rajanya. Itu racun. ini kenapa dikaretin dua begini pedes suratnya? Iya lagi. Mengundang seluruh penduduk desa dan pejabat RT RW. Apaan kok begini doang? Kan Paduka Raja meminta untuk mengundang seluruh penduduk desa. Ya udah saya tulis begitu. Kamu kenapa nggak ngundang para peri pendoa di hutan? Hah? Mereka tuh kalau ngasih kado selalu istimewa. Atau dibuang. Iya. Maaf, hamba lupa Paduka. Ini kan acara syukuran. Kita kagak boleh mengharapkan hadiah. Iya maksudnya tuh para peri pendoa itu tuh kadonya tuh doa yang istimewa gitu. Pengakhir. Tolong kamu undang seluruh penduduk desa. Bilang Raja dan Ratu akan mengadakan pesta. Jangan lupa kamu undang peri-peri yang ada di hutan. Siap, Paduka. Paduka Raja, Paduka Ratu. Sepertinya hamba juga ingin pamit mundur. Permisi. Terus. Ini bener nih jalannya nih ke arah rumah Pri di sini. Ini mah kagak ada di GPS. Nyasar kali kita nih. Gini aja bos, mending kita bagi tugas aja bos. Kita berdua datang ke rumah Peri, Pati Topik sama pengawal, biarin aja deh tuh, jangan anterin undangan ke tempat yang lain. Bener banget tuh bos. Selain ke rumah Peri kan ada undangan juga tuh buat keluarga Tupai. Nah, keluarga Jangkrik biar kita aja yang nganterin bos. Boleh juga ide lo. Gak percuma lo, gue kasih makan banyak. Gini. Aye, sama Pari, kita nyebarinnya ke rumah Pri. Nah, sisanya lo bertiga nyebarin undangannya ke rumah yang lain. Ya, ingat jangan pada melipir lo. Siap, Bos. Ya, Bos, kita nggak dapat ongkir nih, Bos. apaan tuh ongkir? Ongkos kirim, Bos. Oh, maaf, ini lagi promo, gratis ongkos kirim. Enak aja. Ayo aja nih kagak dikasih ongkos sama Raja. Udah ngesot aja lo sono. Yuk. Udah.
Permisi. Sepada. Permisi. Sepada. Iya, maaf ada apa ya? Maaf, apakah benar ini rumah Teri? Teri ikan kali. Peri Perdana Menteri. Itu maksudnya. Iya benar, ini rumah para peri. Ada apa ya? Kita kesini mau menagih tagihan listrik sama air bulanan. Itu mah kerjaan lu dulu, Pak Rudin. Mohon maaf, kami adalah utusan kerajaan ingin mengundang seluruh para peri yang ada di sini. Karena Raja dan Ratu akan merayakan hari lahir sang putri. Wow, amazing. Ngomong-ngomong, ini semua ada berapa ya jumlahnya peri di sini? Ada 4 peri. Sebentar ya. Girls, kesini yuk, ada tamu. Boleh kenalan? Oh iya, aku peri bahasa. Aku perilaku dan aku peri keadilan. Aku peri kemanusiaan. Yang adil dan beradab. Ya udah, ini undangannya. Wah, ada pesta guys, kita mau makan-makan. Sumpah gak sabar banget, kita pakai baju apa ya? Kita harus pakai baju peri, kalau nggak kita nggak bisa terbang. Nah, bener tuh. Mohon maaf nih, kita kan masih ada di sini, belum pulang. Kenapa pada ngegosip? Ikutan dong. Iya maaf, maklum lah biasa perempuan. Ya udah, kalau gitu sepertinya kami ingin pamit dulu karena kami ingin meneruskan ini, nyebarin undangan. Saya punya satu lagi nih untuk Raja Hutan. Bye-bye di Greget Macan. Makasih loh sarannya. Raja Singa, ayo. Yaudah, kita cari tutorial make up di YouTube. Ayo, langsung aja yuk. Sekarang kita siap-siap. Raja ada-ada aja. Segala keluarga tupai lah diundang. Waktu raja kawin kan juga begitu. Segala alien dari planet luar juga diundang. Lu nggak belain Dotan sih. Takut. Hitam. Peri, aku bukan lagi seorang peri. Sekarang aku adalah penyihir. Penyihir hitam. Hashtag penyihir jahat. Ngomong-ngomong habis dari mana nih? Pasti habis nganterin undangan pesta kelahiran putri kan? Iya, Pri. Mana undangan untukku? Nggak ada Pri Hitam. Gak ada? Apaan nih? Tadi aja aku abis lewat rumah keluarga Tupai. Bahkan mereka aja diundang. Masa aku enggak? Mungkin karena peri hitam kalau diajak ke pesta suka habisin makanan. Iya, terus makanan pesta kan dimasukin ke wadah untuk dibawa pulang. Jadi kan yang lain kagak kebagian. Stop! Jangan banyak alasan. Oke, kalau gini caranya berarti Raja udah menabuh genderang perang untukku. Rasakan akibatnya. Anak Raja! Aurora anak siapa? Inang, Aurora anak babe. Aurora anak enyak aja. Aurora mendingan jadi anak babe aja. Anak raja, kaya raja. Nah, lu mah biasa aja. Oh, mentang-mentang latar belakang aku itu hanya rakyat biasa, penjual peye yang dinikahin sama raja, jadi abang bisa songong gitu. Hei, aku ya yang mengandung 9 bulan. Aku juga yang melahirkan. Apa jadi ngakunya anak raja doang? Lu kalau lagi ngambek manisnya nambah. Jangan muda. Muja berharap lu. Mohon maaf Tuan Raja dan Ratu, para peri telah datang. Persilakan masuk. Para peri dipersilakan. Pri, terima kasih telah memenuhi undanganku. Silakan duduk. Juga sudah mengundang. Tidak apa-apa. Silakan. Kami ingin sekali-kali memberikan berkat dan doa kepada putri kami, Putri Aurora. Baiklah. Berkat pertama dariku, Putri Aurora akan menjadi gadis yang cantik dan baik budinya. Putri Aurora, diberkatilah. Berkat kedua dariku, Putri Aurora akan menjadi putri yang menyukai seni dan keindahan. Putri Aurora, diberkatilah kau. Dan berkat ketiga dariku, Putri Aurora akan menjadi pemimpin yang adil dan akan dicintai rakyatnya. Putri Aurora, diberkatilah kau. Berkat yang terakhir dariku adalah
Waduh, apa nih? Ngadain pemberkatan gak ngundang-ngundang gue? Perhitam. Oh, masih ingat lo ternyata sama gue. Hah? Wanita yang udah pernah lo sakitin. Sekarang rasakanlah kutukanku untuk putrimu. Dia akan tertidur selamanya ketika tangannya tertusuk jarum di usia 7 tahun. Ala kajar! Paduka. Ini benar-benar masalah genting. Hah? Genting yang mana Paduka yang bocor? Itu genteng. Ini genting. Salah. Gawat. Oh, gawat. Ada apa Raja? Sepertinya serius banget. Anak saya dikutuk. Itu maksudnya. Ada peri hitam yang tidak diundang masuk ke kamar putri saya dan mengutuk anak saya. Dikutuk? Jadi apa, Jak? Katanya kalau anak saya sudah berumur 7 tahun, dia akan tertidur selamanya apabila tangannya tertusuk jarum. Hah? Hah? Jarum? Maka dari itu, saya ingin seluruh jarum di istana ini dimusnahkan. Hah? Dimusnahkan? Maaf Paduka. Gimana kita bisa jahit baju apabila seluruh jarum di negeri ini dimusnahkan? Bajunya diikat karet aja. Emang nasi utuh? Benar-benar ide yang tidak masuk akal. Sebentar saya berpikir. Berpikir. Benar juga ya. Bagaimana cara membuat baju apabila tidak ada jarum? Begini saja, penggunaan jarum diperbolehkan, tapi seluruh penjahit harus bekerja di ruang tertutup. Dan jarum tidak boleh beredar secara sembarangan. Karena mulai hari ini, jarum lebih berbahaya dibandingkan pistol ataupun pisau. Aku harap kalian mengerti peraturan ini. Aku nggak mau anakku tertidur selamanya gara-gara tangannya tertusuk oleh jarum. Putri Aurora, anak kami satu-satunya. Kalau tertidur selamanya, siapa yang akan menggantikan kami memimpin kerajaan ini? Ya Tuhan, lindungilah anakku. Mohon maaf Raja dan Ratu. Aku belum memberikan berkat dan doa untuk putri. Silakan. Dengan kejadian ini, aku akan memberikan berkat dan doa untuk meringankan kutukan itu. Jika pada akhirnya putri akan tertidur karena tertusuk jarum, ia tidak akan tertidur selamanya. Kalau ada seorang pria yang bisa membangunkannya. Siapa pria itu? Belum diketahui siapa laki-laki itu. Perdana Menteri, tolong kamu casting. Siapa pemeran pria yang cocok untuk menolong anak saya? Oh, gampang Paduka. Kalau masalah casting soal peran, kita bisa cari di agensi-agensi. Apalagi agensi Samarananda. Yang bercanda, behave. Putri Aurora, kau ku berkati. Saya ingin seluruh jarum di istana ini dimusnahkan. Panikan kamu, rasakan itu. Rasakan teror ketakutan itu selama bertahun-tahun ke depan. Emang putrinya pasti ketusuk jarum? Oh pasti dong, Mei. Tenang aja, pasti akan kubuat putri itu tertusuk jarum. Au! Dan buat dia tertidur selama 7 tahun ke depan. Selamat pagi putriku tercinta. Selamat pagi Bunda Ayah. Besok hari ulang tahun kamu.
Gak kerasa, Putri Bunda yang cantik ini umurnya udah 7 tahun. Pesta meriah untukmu besok sudah dipersiapkan. Seluruh negeri akan merayakan pesta ulang tahunmu. Karnaval yang indah, pesta kembang api, dangdutan. Kebayang gak sih ya, Blackpink dari Korea bakal nyanyi dangdut. Katy Perry bakal nyanyi keroncong. David Copperfield bakal kolaborasi main sulap sama Pak Tarno. Pasti amazing beats. Aku udah nggak sabar nunggu besok. Ya udah, sekarang kamu mandi dong. Terus kamu main di taman, menikmati sinar matahari yang indah. Oke. Dayang, temani Putri mandi ya. Iya Ratu. Aku mau pakai gaun yang favoritku yang kuning. Sudah disiapkan Putri. Oke. Tidak sabar menunggu ia dewasa dan menggantikanku. Ia pasti akan menjadi ratu tercantik sejagat raya. Cantik wajahnya, cantik hatinya, persis kayak bundanya. Lu ngapain tuh ngeliatinnya begitu? Hah? Kau tuh pinjem minyak gue nggak bilang-bilang ya? Gue tuh cuma nyobain dikit doang, cocok nggak sama muka gue? Nama lo aja perilaku, tapi kelakuan lo minus tau nggak? Lo tuh peribahasa, tapi bahasa lo nggak ada etikanya. Emang lo pikir pinjem bedak orang tanpa izin itu beretika? Aduh, perkara bedak aja dipermasalahin sih. Rika Adilan, menurut kamu adil gak nih? Aku yang beli bedak, kok dia yang pakai? Aku tuh cuma dikit doang. Ya tapi izin dong. Ya udah, biar adil. Gantian kamu yang pakai bedak dia. Enggak, nggak mau. Bedak dia itu murah. Oh my goodness. Please deh, berantem di depan rumah. Kalau ada orang ngeliat nih, terus divideoin. Mau viral kita dengan judul Terbongkar Kelakuan Para Peri. Mau reputasi kita turun sebagai peri. Permisi. Kita jumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Taufik, saya patih dari kerajaan. Umur saya 29 tahun, tinggi 173 cm, berat 75 kg. Daging dan tulang 50 kg, 25 kg lagi dosa. Emangnya lo mau ikut casting pakai nyebutin biodata segala? Ini Patih loh, Patih. Wibawa. Gimana sih lo? Kenalkan, nama saya Perdana Sama aja. Maaf, kebanyakan casting. Maaf, maksudnya kita kesini untuk menyampaikan undangan ini. Ratu lahiran lagi. Bukan, ini undangan pesta ulang tahun yang ke-7 Putri Aurora. Gak terasa ya sudah 3 tahun. Tapi Perdana Menteri Tetap bulat kan? Kayak jawaban ujian nasional. Saya tahu pikiran Anda, wahai mertua. Kapan acara ultahnya? Besok pagi rencananya akan diadakan acaranya. Seperti biasa, Raja dan Ratu ingin minta didoakan anaknya oleh para peri semuanya. Yaudah, besok kita semuanya bisa. Thanks ya undangannya. Kalau gitu mohon diterima undangannya. Dan sepertinya kita juga langsung saja pengen pamit. Ini mau nyampein undangan nih satu lagi. Raja Hutan gak diundang? Oh, Raja Hutan tidak bisa kayaknya. Jadi sebagai gantinya kita akan undang orang hutan. Ya udah, kita pamit dulu ya. Yuk. Maaf. Tahu juga. Pasang lagi. Bos, perinya cantik-cantik juga bos ya. Tapi kenapa mereka nggak jadi artis aja ya? Wow, lo katanya jadi artis cuman modal wajah cantik doang. Kagak lah. Kalau jadi artis itu kudu punya bakat sama kemauan belajar yang keras gitu. Iya juga sih. Maaf nih bos, banyak sih yang bilang saya mirip Aliando. Tapi saya nggak mau juga jadi artis. Soalnya saya sadar bos, nggak punya bakat. Maaf nih, lu bukan Aliando. Tapi apa? Aluminium. Jumpa lagi kita. You miss me? Ketemu lagi sama kue cucur hangus. Apa lu bilang? Marsupilamid. Lo sama teman lo yang modelannya kayak boneka teddy bear. Apa ini melintas di wilayah hutan gue? Denger ya. Kita adalah utusan kerajaan. Kita mau ngantar undangan pesta ulang tahun Putri yang ke-7. Kalau gitu mana invitationnya buat gue? Maaf. Maaf. Iya, maaf.
kagak ada undangan untuk kamu. Oh gitu? Iya. Oke. Tapi udah gue duga. Kalau gitu, siap-siap ya. Pesta ulang tahun putri lo gue acak-acak. Wah! Anak ajang! Dia ngilang. Naik apaan tuh? Gue baru lihat ojek online begitu cepet. Gimana nih bos? Dia mau acak-acak bos. Acak-ngacak, emang makanan dia acak-acak. Wah, tapi gawat nih, Patih. Kita harus melaporkan ini ke raja. Ayo, ayo. Ayo. Hah? Aman lu? Jangan lari. Udah dari sini aja deh. Ngapain lari dari aku? Aku mau nanya, kamu antar undangan buat siapa? Ayah mau ke keluarganya ayam hutan. Kok jawab gitu aja susah amat? Iya, kami takut. Emang aku setan? Kamu penyihir ya? Iya, kenapa? Tapi aku nggak jahat kok. Aku cuma mau temenan sama kamu. Boleh nggak? Boleh. Tapi ayah izin dulu ya. Ayah mesti anterin ini undangan. Kasih ya. Cepetan lu. Bagaimana Perdana Menteri? Apakah Perihutan besok bisa menghadiri acara ulang tahun anakku? Mereka bersedia, Yang Mulia. Tapi ada kejadian yang cukup mencemaskan pada saat kami mengantarkan undangan ke rumah para peri. Kejadian apa itu? Kami dicegat oleh Peri Hitam dan Peri Meme. Hah? Peri hitam lagi? Siapa itu Pri Meme? Peri Meme adalah gengnya Peri Hitam. Centil orangnya. Pipi saya aja dicolek-colek. Mau berbuat ulah apa lagi mereka? Katanya mereka akan menggagalkan pesta ulang tahun ke-7 Putri Aurora. Apa? Begini Perdana Menteri, tolong kamu perketat keamanan di istana ini seketat baju kamu. Perintahkan kepada para pengawal untuk manjat di setiap pohon kelapa di halaman istana agar mereka bisa mengintai dari sana. Paham? Siap laksanakan. Putri, mainnya jangan jauh-jauh ya. Iya, aku mau ngejar kupu-kupu. Iya, Dayan tunggu sini ya. Iya. Kok itu? Dayang. Perlu ditemenin gak deh? Ditemenin, memang lagi di rumah hantu. Tapi kamu udah menghantui mimpi-mimpiku. Asik! Saja. Kamu tahu nggak perbedaan kamu sama knalpot? Apa? Sama-sama berisik. Kalau apa-apa nggak jelas. Kamu tahu nggak persamaan kamu sama tempe bacem? Nggak tahu. Sama-sama manis walaupun coklat teman ya. Aduh, kamu tuh ya kayak kamera, tahu nggak? Kok kamera sih? Iya, karena kalau ngeliat kamu, aku bawaannya pengen senyum terus. Asik. Bisa aja. Hasil. Apa? Putri? Putri mana? Putri kemana? Putri? Aduh. Jangan-jangan dia mau di sana lagi. Ya. Ya, kok kamu susah banget sih ditangkapnya? Kamu sedang apa? Mengejar kupu-kupu? Kamu Putri ya? Iya. Hati-hati, jangan terlalu dalam di hutan. Bahaya loh, udah gelap. Dia cantik sekali. Dia seorang putri ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ini cerita yang kali ini tentang seorang putri yang tidur. Tidurnya karena apa ya? Nah, kalian yang tadi nonton sebagian cerita mungkin udah tahu nih ceritanya apa nih. Tapi sekarang kita mainkan dalam bentuk lenong dan kita langsung tampilkan Bang Opang dan Po Umi. Semua bilang action. Action. Woi netizen! Ini ceritanya anak Aye dikit lagi mau ulang tahun. Woi, cantik nggak nih anak Aye?
Cantik apaan? Masa cantik kayak kabel gosong begini bilang cantik? Bohong lo. Gua aja nyesel. Di hotel ngomong apa tadi? Ngomong apa? Masa aku dikatain jelek padahal iya. Bilang apa ya? Woi netizen. Ini karena Putri yang sangat berharga. Ini apapun yang dia minta, Aye bakal turutin. Gimana? Nah, nanti ini kira-kira konsep ulang tahun mau seperti apa, darling? Aku mau dirayain di lapangan yang luas. Oh. Selanjutnya lagi merencanakan tiba-tiba datang penyihir. Ya, tepuk tangan buat Pos Salsa. Ayo, silakan. Lu kalau datang jangan bawa saudara.